bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Kami bersama Pak Rohim akan menjelaskan materi model kanvas yang hari ini akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, selamat mengikuti. Kami dengan Mas Nur Rohim yang hari ini akan menjelaskan bagaimana kita akan mencoba mengisi model kanvas yang menjadi acuan kita di dalam metode design thinking yang nanti akan kita lakukan secara berkesinambungan. Baik, teman-teman mahasiswa, kemarin kalian sudah saya minta untuk fotokopi model kanvas ini yang nanti harus kalian isi bersama-sama. Sekali lagi, nanti satu kelompok yang kemarin sudah dibagi 3 orang akan mengisi satu kanvas ini bersama-sama supaya kita bisa mengetahui bagaimana kebersamaan kalian, kekompakan kalian di dalam mengisi model kanvas ini. Baik, secara singkat akan saya jelaskan isian-isian yang ada di sini, teman-teman. Dan nanti akan kami kirim juga panduannya, kertasnya yang lebih jelas untuk bagaimana mengisi model kanvas ini. Baik, di sini ada sumber daya utama, ya nanti harus ada isi. Jadi di sini isinya adalah keterampilan, pengetahuan, sumber daya apa yang harus kami miliki untuk mengerjakan aktivitas utama. Ya, satu ini. Yang kedua nanti aktivitas utama adalah pekerjaan apa saja yang harus kami lakukan untuk menciptakan solusi manfaat bagi konsumen kalian. Jelas di sini nanti akan jenis usaha kalian. Dan yang ketiga adalah pangsa pasarnya siapa? Ya, siapa pangsa pasarnya, karena ini penting sekali untuk Anda ketahui bersama-sama sehingga nanti kalian bisa jelas ketika memilih usaha. Kemudian juga bisa memberi nilai tambah apa? Ya, ini adalah solusi manfaat apa yang kami ciptakan bagi konsumen membuat usaha kami unggul dibanding pesaing yang lain. Kemudian nanti adalah mitra utama siapa? Nanti ada isi kira-kira siapa saja ahli mitra pemasok yang perlu kami ajak kerjasama untuk menciptakan solusi atau manfaat lebih baik bagi konsumen, keunggulan bagi usaha kalian semuanya. Kemudian berikutnya adalah relasi. Ini adalah cara apa yang kami pakai untuk berinteraksi dengan konsumen sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas. Dan yang terakhir adalah jalur atau jejaring. Cara apa yang kami pakai agar konsumen bisa mendapatkan solusi atau manfaat kepada kami. Dan yang lain, yang bawah ini nanti bisa diisi kemudian, karena peta ini adalah peta model bisnis berkesinambungan yang harus diisi secara bertahap yang nantinya akan terisi semuanya. Ini pengenalan tentang model kanvas di sesi pertama ini. Nanti akan kami selanjutkan di sesi berikutnya bagaimana cara mengisi sumber daya utama ini. Itu ya, sesi pertama ini dulu, nanti akan kami susul dengan sesi kedua untuk mengisi bagaimana mengisi kolom pertama ini. Demikian, terima kasih, nanti kita susul sesi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tetap sehat dan bahagia di rumah sambil mengerjakan kanvas yang nanti akan kalian kerjakan bertiga. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengisian kanvas ini, dan saya akan mulai dengan bagaimana mengisi sumber daya utama. Nanti bertiga harus mengisi sendiri-sendiri sumber daya utama kalian masing-masing. Jadi misalnya ada Roni, ada Kristi, ada Arum, masing-masing mengisi dengan menggunakan post-it ya. Kalian harus beli post-it seperti ini, warnanya boleh di macam-macam supaya nanti jelas ini siapa dan mengisinya apa. Gitu ya teman-teman ya. Siapkan post-it nanti ditulis dan nanti akan ditempel di sini. Maka ini dinamakan model kanvas. Baik,
saya akan lanjutkan dalam pengisian ini. Di sini jelas dituliskan sumber daya utama kalian apa sih untuk mempersiapkan yang Anda miliki. Ya, jadi sekali lagi sumber daya utama. Jadi apa yang kalian miliki untuk modal utama ketika Anda nanti akan berbisnis atau berwirausaha. Ya, di antaranya ada misalnya minat utama kamu apa? Ya, misalnya ada macam-macam minat utama. Silakan ditulis nanti minat utamanya, ditulis saja. Misalnya misalnya ada saya berminat yoga. Saya berminat konsen dengan dunia anak-anak. Silakan ditulis. Ini satu orang menulis ini misalnya minat utama apa. Kemudian berikutnya misalnya ada minat yang lain adalah kemampuan alami kalian apa. Oh, saya kemampuan alami saya adalah sosmed, ada organisasi, ada dan tempel di sini. Ini ya, plug atau di bawahnya aja, di bawah sini, plug. Ya, ini satu orang. Jadi ada minat utama, ada yoga, ada mencintai anak-anak, mungkin bisa mencintai alam, mungkin bisa mencintai yang lain. Tapi minat utama kalian apa? Dan berikutnya kemampuan alami Anda apa? Bisa sosmed, bisa organisasi sosial, bisa yang lain, olahraga misalnya, monggo. Silahkan nanti diisi sesuai dengan apa yang Anda miliki. Kemudian berikutnya adalah kemampuan yang Anda pelajari saat ini apa? Ya jelas, saya yakin Anda pasti belajar menari, maka ditempel di sini, bawahnya sini, ya. Ada menari, ada bahasa Inggris, mungkin juga ada yang lain yang sekiranya ini bisa menjadi modal kalian. Artinya kemampuan kalian apa yang Anda miliki. Kemudian yang lain ada cita-cita Anda. Cita-cita Anda apa? Ya, silakan ditulis di sini. Ditempel ditulis di sini, ditulis dan ditempel di sini. Ada sebagai koreografer, sebagai penari, mungkin punya sanggar, mungkin punya usaha atau yang lain, silakan. Ya, artinya Anda sudah punya cita-cita, ditulis di sini semuanya. Kemudian apalagi yang bisa Anda maksud di dalam sumber daya utama? Artinya kemampuan Anda apa saja yang bisa Anda tulis di dalam Mudahkan Kanvas ini, sehingga nanti yang lain tahu bahwa Anda punya kemampuan banyak banget. Kemudian yang lain ada kepribadian Anda, perlu banget. Ya, ditulis di sini sampai di sini. Kepribadiannya apa? Kepribadian. Oh, saya tekun, saya teliti, saya sabar, saya ulet. Ditulis supaya nanti teman Anda dalam kelompok bisa paham tentang kemampuan Anda. Ya, kemudian yang lain yang berkait dengan sumber daya adalah modal. Jangan lupa kalian sudah punya modal, baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Ditulis, tempel lagi di sini. Modalnya apa ya? Ahmad misalnya, modal yang wujud misalnya ada motor, ada HP, ada laptop, ada kamar kos, ada mungkin seragam-seragam yang lain, itu adalah sebagai wujud. Modal yang wujud. Nah, modal yang tidak wujud ya bisa banyak banget. Ya, bisa misalnya suara yang bagus, kemudian Anda cerdas, Anda pintar bergaul dan sebagainya, adalah modal yang tidak wujud. Nah, ini adalah satu orang. Artinya misalnya ini namanya adalah Cindy. Cindy sudah punya kemampuan banyak banget. Ya, mulai dari kemampuan minat utama, bisa yoga, bisa mendidik anak, bisa kemampuan alami, bisa kemampuan yang dipelajari, bisa cita-cita kalian, bisa kepribadian kalian, bisa modal yang berwujud dan modal yang tak berwujud atau yang lain. Ini baru satu orang. Ya, nah nanti yang lain, teman yang lain silakan juga mengisi dengan isian yang berbeda. Misalnya Eka misalnya, Eka mungkin berbeda isiannya. Ya, karena kalian masing-masing pasti punya berbeda, nanti ditempel di sini. Ya, minat utamanya apa Eka? Seperti itu, yang pasti beda-beda karena kalian masing-masing berbeda. Dan yang berikutnya adalah kemampuan alaminya apa dan sebagainya. Nanti akhirnya yang orang ketiga boleh diisi dengan kanvas yang warna beda, yang silakan ditulis. Yang berikutnya ada di sini. Nah, ini orang tiga yang sudah masing-masing mengisi sumber daya atau kemampuan sumber utama kalian. Semoga jelas ya kalian ya, ada teman-teman ya. Sekali lagi bahwa ini adalah Anda bertiga atau kan ada yang berempat, silahkan Anda mengisi sumber daya utama apa Anda, kemampuan Anda apa yang Anda miliki semuanya, yang itu nanti sebagai modal utama ketika Anda akan mengelola sebuah bisnis yang berkesinambungan ini. Oke, ini frase pertama, sumber daya utama, silahkan mengisi, masing-masing mengisi, bisa barangkali kalau berjauhan bisa dituliskan di salah satu orang, kemudian ditempel di sini sehingga nanti bisa banyak banget, kemudian jadi banyak tempelannya.
Itu sesi kedua ya teman-teman ya. Ini baru mengisi yang sumber daya utama dulu. Nanti yang lain juga akan kita isi semuanya sehingga nanti kita akan tahu persis apa kemampuan kalian, bagaimana Anda mencoba untuk mengetahui kira-kira apa saja yang kalian miliki untuk sebagai modal nanti ketika Anda akan melakukan wirausaha. Gitu teman-teman. Sesi kedua cukup dulu, nanti akan kita sambung sesi ketiga. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Selamat bekerja dan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di sesi ketiga ini teman-teman. Tetap sehat sekali lagi dengan bahagia di rumah dan happy jika mengerjakan tugas-tugas yang pasti akan semakin banyak di semester 3 ini. Baik teman-teman, saya kembali di kanvas ini. Perhatikan, setelah ini adalah contoh tapi ini kurang besar ya ukurannya. Silahkan teman-teman memfotokopinya adalah A2, jadi 2 kali ini ya, 2 kali ini supaya nanti ini tidak terlalu mepet-mepet seperti ini sehingga nanti dilihat akan lebih kelihatan banget, sehingga nanti gambarnya juga lebih gede sehingga nanti tayangan juga akan lebih enak ketika Anda menempelkan di sini. Sekali lagi silahkan di fotokopi yang lebih 2 kali ini ya, 2 kali ini sehingga nanti lebih lebar. Jelas ya teman-teman ya, ini adalah kurang pas karena terlalu sempit tempat yang nanti kita gunakan untuk menempel banyak banget ini tempelannya. Baik teman-teman, kita akan menuju ke misi yang modul kedua adalah aktivitas utama. Ya, aktivitas utama. Di sini ditulis jelas pekerjaan apa saja yang harus kamu lakukan untuk menciptakan solusi atau manfaat bagi pengguna nanti. Artinya ini jelas sekarang harus sudah punya rencana usaha yang kira-kira nanti akan kita coba untuk ditindaklanjuti ya, tapi baru perencana ya, belum diputuskan karena Anda harus melengkapi isian ini semua dulu. Baik, di sini nanti akan ada 2 hal yang menarik. Yang pertama nanti adalah aktivitas utama kalian apa ya, di sini nanti aktivitas utama Anda apa. Kalau Anda mahasiswa ya pasti boleh ditulis mahasiswa atau koreografer misalnya. Penari ya bisa ditempel di sini. Ya, kuning nempel di sini. Ya, bisa koreografer, bisa penari atau yang lain. Monggo, silakan Anda kalau punya kemampuan utama silakan ditulis yang jelas di dalam kanvas ini. Masih ada lagi misalnya pekerjaan. Nah, ini kira-kira konsep yang akan kita bidik adalah sebagai apa? Oh, nanti kami bersama-sama tim akan melakukan aktivitas wirausaha berbasis budaya gitu ya, wirausaha wisata budaya. Jadi nanti bayangkan Anda akan membuat sebuah journal, sebuah peta usaha yang berbasis wirausaha wisata tapi berbasis budaya. Silakan ya, misalnya gitu. Ini adalah aktivitas utama dan nanti semua orang akan mengisi, 3 orang akan mengisi semuanya. Yang pasti semoga masing-masing bisa berbeda sehingga nanti bisa disatukan ide itu sehingga akan menentukan sebuah hasil yang dipilih oleh bertiga. Sekali lagi ini contoh baru 1 orang, nanti dengan 2 orang dan nanti 3 orang. Dan nanti semuanya akan coba didiskusikan bersama-sama apa yang dipilih, apa yang kalian tentukan untuk membuat sebuah rancangan usaha yang nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk yang lain. Ya, pasti nanti akan diwujudkan usaha kalian itu. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi kita sudah mengisi dua kotak ya, sumber dari utama dan kunci aktivitas atau aktivitas utama. Yang nanti yang lain di sini silahkan mengisi sendiri dengan nanti panduan yang akan kalian kirim melalui PowerPoint yang nanti akan kalian terima dan nanti semoga kalian bisa mengisi semuanya. Dan setelah Anda mengisi semuanya, kemudian Anda punya kesepakatan, Anda nanti presentasi, mungkin bisa 5 menit gitu ya, bertiga presentasi untuk menentukan bahwa kami punya modal ini, kemudian kami semuanya akan Anda rangkum menjadi sebuah presentasi yang ini harus Anda presentasikan secara bersama-sama. Paham ya teman-teman ya? Itu kira-kira penjelasan bagaimana Anda mengisi peta model bisnis berkesinambungan. Ini tidak bisa sekali tapi harus bertahap supaya nanti kita bisa tahu persis bagaimana rancangan ke depan dari program usaha yang akan Anda bangun secara tim. Karena tim itu penting banget. Maka harus kompak, harus bersatu, harus punya visi misi yang bersama-sama dalam tim itu. Sekali lagi ini sisi bertiga, ini juga bertiga, semuanya bertiga, sehingga
sehingga nanti akan ada kesimpulan yang akan Anda putuskan untuk menentukan usaha yang akan Anda bangun bersama-sama. Demikian kira-kira presentasi kami, penjelasan kami tentang bagaimana mengisi peta model bisnis berkesinambungan. Harapan kami Anda di rumah bisa mengisi bersama-sama. Demikian, terima kasih. Sekali lagi tetap sehat dan bahagia di rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih.